Selamat pagi Pater, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ira Suryanti dengan NPM 24103505. Saya dari kelompok 4 dari kelas 2024K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Spiritualitas Santo Paulus. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama itu adalah inklusi dan keberagaman dalam pendidikan berdasarkan Galatia bab 3. Dan yang kedua nanti saya akan membahas terkait teologi Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 dan nilai kebersamaan Lontoleo dalam tradisi Manggarai dan bagaimana pandangan saya sebagai calon guru. Nah, yang pertama itu adalah inklusi dan keberagaman dalam pendidikan berdasarkan Galatia dan kaitannya dengan peran Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, serta bagaimana pandangan saya sebagai calon guru. Dalam Galatia tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, inklusi dalam keberagaman dalam pendidikan berdasarkan Galatia. Dalam Galatia 3:28 Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Pesan ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang sama yang di hadapan Tuhan tanpa memandang suku, budaya, status sosial, jenis kelamin maupun latar belakang ekonomi. Nilai ini sangat relevan dalam dunia pendidikan, khususnya itu dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan juga sebagai lembaga pendidikan tinggi yang ada di Pulau Flores, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng itu memiliki peran penting dalam mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas ini itu tidak hanya berasal dari Kabupaten Manggarai, tetapi juga dari berbagai daerah di Flores dan wilayah Indonesia lainnya yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, serta kondisi ekonomi yang berbeda. Universitas dapat mewujudkan nilai-nilai Galatia bab 3 melalui beberapa cara. Yang pertama itu memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua mahasiswa tanpa didiskriminasi. Dan yang kedua, menyediakan bantuan pendidikan atau beasiswa bagi mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan tinggi. Dan yang ketiga itu membangun budaya kampus yang menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya itu melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga mahasiswa itu merasa diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas kampus. Dan keberagaman yang ada di lingkungan kampus itu bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperluas wawasan dan memperkuat persaudaraan melalui interaksi teman-teman yang berbeda latar belakang, terus mahasiswa yang belajar untuk menghormati perbedaan, terus mengembangkan sikap toleransi dan membangun kerjasama yang baik. Dengan demikian, kampus akan menjadi tempat pembentukan karakter, terus mencerminkan nilai kasih, keadilan, dan persaudaraan, sebagaimana itu diajarkan dalam iman Kristiani. Dan saya sebagai calon guru, saya menganggap bahwa sebagian calon guru saya memandang bahwa pendidikan itu harus menjadi sarana untuk mewujudkan kesetaraan, menghargai keberagaman. Saya percaya
bahwa setiap peserta didik itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang kondisi baik itu ekonomi, suku, agama, budaya maupun kemampuan akademiknya. Dalam praktiknya nanti saya ingin menjadi guru yang memperlakukan semua siswa itu secara adil dan tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan latar belakang tertentu. Dan juga nanti saya juga ingin menciptakan suasana kelas yang inklusif di mana setiap siswa itu merasa diterima, dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan selain itu juga saya akan mendorong siswa untuk menghormati perbedaan dan melihat keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya pengalaman belajar. Nilai yang terkandung dalam Galatia bab 3 itu mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya memiliki tanggung jawab untuk menakluk nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan juga penghargaan terhadap sesama agar peserta didik itu mampu hidup berdampingan secara harmonis dan dalam masyarakat yang majemuk. Dan juga dalam Galatia bab 3 itu mengajarkan bahwa semua manusia itu setara dan bersatu di dalam Kristus. Nilai ini yang menunjukkan bahwa penting bagi pendidikan untuk inklusif yang menghargai keberagaman. Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus itu dapat mempromosikan kesetaraan itu melalui kesempatan pendidikan yang terbuka bagi semua mahasiswa, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan dukungan bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai tersebut dengan menciptakan lingkungan yang belajar adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap peserta didik. Nah, teman-teman, pada kedua ini kita akan membahas tema terkait dengan teologi Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 dan nilai kebersamaan Lontoleo dalam tradisi Manggarai, dan bagaimana pandangan saya sebagai mahasiswa terkait dalam hal ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 17, Paulus menunjukkan bahwa sikap terbuka dalam mewartakan Injil itu kepada masyarakat Athena. Ia tidak langsung menolak budaya setempat, tetapi terlebih dahulu memahami bagaimana cara berpikir dan meyakinkan mereka bahwa Paulus itu berdialog dengan masyarakat, menghargai keberagaman mereka, lalu menghubungkan nilai-nilai yang mereka pahami dengan ajaran tentang alam. Pendekatan ini itu menunjukkan pentingnya dialog, penghargaan terhadap budaya, dan pencarian kebenaran bersama. Nilai ini itu memiliki kesamaan dengan tradisi Lontoleo dalam budaya Manggarai. Lontoleo itu merupakan forum musyawarah yang mengutamakan kebersamaan, persaudaraan, terus saling menghargai, saling mendengar, dan pencapaian mufakat. Dalam tradisi, setiap anggota masyarakat itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama. Karena itu, Lontoleo itu menjadi simbol persatuan dan solidaritas masyarakat Manggarai. Dan sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa teologi Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 dan nilai kebersamaan Lontoleo itu sama-sama mengajarkan pentingnya dialog dan menghormati bersama dan keterbukaan terhadap perbedaan. Keduanya ini menekankan bahwa komunikasi yang baik dan sikap yang saling menghargai itu dapat membangun persatuan di tengah keberagaman. Dan saya sebagai calon guru itu menurut saya bahwa
saya sebagai seorang guru tidak hanya bertugas sebagai mengajar materi pelajaran, tetapi juga saya menjadi pembimbing yang mampu membangun hubungan baik dengan peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Dari teladan Paulus, saya belajar bahwa guru itu perlu memahami kondisi budaya dan cara berpikir peserta didik sebelum menyampaikan pembelajaran. Sementara dari nilai Lontoleok, saya belajar pentingnya mendengarkan pendapat dari siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Dan ketika menjadi guru nanti, saya ingin menciptakan suasana kelas yang menyerupai semangat Lontoleok, yaitu dengan kelas yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan gagasan itu tanpa takut dihakimi. Dengan demikian, siswa dapat belajar menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan saya juga sering menemukan terkait dengan budaya-budaya Lontoleok ini dalam kehidupan sehari. Dalam pengalaman saya sebagai mahasiswa, terus saya sering terlibat dalam diskusi kelompok yang anggotanya itu berasal dari daerah-daerah yang lain, terus karakter teman kelompoknya yang berbeda dan cara pemikiran yang berbeda. Pada awalnya itu saya menganggap perbedaan pendapat itu sering menimbulkan kesalahpahaman. Namun ketika setiap anggota itu diberikan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan dengan baik, kami dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi kelompok. Dan juga saya sering melihat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di Manggarai itu, Lontoleok itu masih tampak dalam berbagai kegiatan. Itu seperti misalnya itu adalah musyawarah di kampung, terus penyelesaian masalah bersama maupun persiapan acara adat. Dari pengalaman tersebut saya memahami bahwa kebersamaan dan dialog itu mampu memperkuat persatuan dan persaudaraan serta juga mencegah terjadinya konflik. Pengalaman ini itu membantu saya menyadari bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 itu tidak hanya relevan dalam kehidupan beriman, tetapi juga sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru yang mampu berdialog, mendengarkan, dan menghargai keberagaman itu akan lebih mudah membangun lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Nah, teologi Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 dan nilai kebersamaan Lontoleok dalam tradisi Manggarai itu memiliki kesamaan dalam menekankan dialog, penghormatan terhadap sesama, dan juga pencarian kebaikan bersama. Sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa kedua ini sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan. Melalui sikap terbuka, saling mendengarkan, dan juga kerjasama, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman serta membentuk peserta didik yang toleran, bijaksana, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Purmansyana Florida Nador dengan NPM 24103500, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2024K. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi melalui pembelajaran tentang spiritualitas Santo Paulus. Saya memahami bahwa pewartaan iman tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap hidup yang terbuka, menghargai perbedaan, dan membangun persaudaraan semata. Santo Paulus menunjukkan bahwa Injil disampaikan dengan cara berdialog dan menghargai budaya setempat, seperti yang dilakukan di Areopagus. Sebagai calon guru, saya belajar untuk meneladani semangat Santo Paulus dalam mendampingi peserta didik dengan kasih, dengan kesabaran, dan sikap inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka.
nilai persaudaraan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya menjadi bekal penting dalam hidup menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan humanis. Pembelajaran ini juga mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap perbedaan serta mampu menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florena Indah dengan NPM 24103498 dari kelas 2024K. Baik, di sini saya akan merefleksikan tugas yang diberikan dari mata kuliah Spiritual Santo Paulus. Baik, saya menyadari bahwa cara Santo Paulus mewartakan Injil dalam Kisah Para Rasul 17 memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana iman dapat disampaikan dengan bijaksana dan penuh penghargaan terhadap budaya setempat. Paulus tidak memaksa ajarannya, tetapi ia berdialog, memahami dan menggunakan nilai-nilai yang sudah hidup dalam masyarakat sebagai titik awal pewartaan. Hal ini membuat saya semakin mengerti bahwa iman tidak seharusnya hadir sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai sesuatu yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ketika saya menghubungkan pendekatan Paulus dengan tradisi Lontoleok dalam budaya Manggarai, saya melihat adanya kesamaan yang sangat mendalam. Lontoleok yang menekankan musyawarah, kebersamaan dan pencarian solusi bersama mencerminkan semangat dialog dan persatuan yang juga ditunjukkan oleh Paulus. Hal ini menyadarkan saya bahwa nilai-nilai budaya lokal sebenarnya memiliki kekayaan yang luar biasa dan dapat menjadi saran untuk semakin memahami dan menghayati iman Kristiani. Saya merasa tertantang untuk lebih menghargai budaya yang ada di sekitar saya. Terkadang kita menganggap budaya yang hanya sebagai kebiasaan biasa, padahal di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur seperti penghargaan terhadap sesama, persatuan dan kebaikan bersama. Jika nilai ini dipadukan dengan iman, maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis dan bermakna. Melalui refleksi ini, saya belajar bahwa menjadi seorang beriman bukan hanya tentang memahami ajaran agama, tapi juga tentang bagaimana saya hidup bersama orang lain dengan penuh hormat, terbuka terhadap dialog, dan berusaha membangun kebaikan bersama. Saya ingin mulai menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, agar iman yang saya miliki benar-benar hidup dan nyata dalam tindakan. Dengan demikian, saya semakin yakin bahwa iman dan budaya bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dan memperkaya. Seperti Santo Paulus, saya pun dipanggil untuk menghadirkan iman dengan cara yang bijaksana, menghargai dan membawa damai bagi semua orang. Baik, terima kasih. Itu saja refleksi dari saya. Perkenalkan, nama saya Gregor Silvanto, NPM 24103497, kelas 2024K. Menurut pandangan saya tentang Santo Paulus, merupakan pengalaman batin yang membantu seorang kedamaian, harapan, kasih, makna hidup dalam konteks agama. Spiritualitas diwajibkan melalui doa, ibadah, refleksi, serta pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Yosefa Delima Mirna dengan NPM 24103496 dari kelas 2024K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana universitas itu mempromosi kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores berdasarkan surat Galatia bab 3 ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Bentuk promosi kesetaraan dan penerimaan yang pertama itu
memberikan kesempatan pendidikan yang sama. Universitas membuka akses pendidikan bagi semua calon mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa semangat Galatia bab 3 ayat 28, semua orang itu memiliki hak yang sama untuk berkembang melalui pendidikan. Yang kedua itu penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu dapat memperoleh biaya pendidikan sehingga mereka itu memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Yang ketiga itu menghargai keberagaman budaya Flores. Mahasiswa yang berasal dari daerah lain dan dari budaya lain, universitas mendorong penghargaan terhadap perbedaan melalui kegiatan akademik maupun kemahasiswaan yang menampilkan kekayaan dan budaya lokal. Baik, kesimpulan dari Galatia bab 3 ayat 28, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berupaya mewujudkan kesetaraan, keterampilan, dan penerimaan bagi mahasiswa. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih. Dengan NPM 2413504 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2024K. Di video kali ini saya akan membuat refleksi melalui pembelajaran spiritualitas Santo Paulus. Pernyataan Paulus bahwa tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani adalah sebuah revolusi radikal pada zamannya. Ayat ini meruntuhkan tembok pemisahan yang dibangun oleh ras, status sosial, dan gender. Dalam konteks pendidikan masa kini, teks ini memanggil kita untuk menciptakan ruang kelas yang inklusif. Pendidikan sejati tidak boleh membeda-bedakan latar belakang siswa. Setiap individu memiliki martabat yang sama untuk belajar dan berkembang. Tugas pendidik bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga menjadi agen merangkul keberagaman, memastikan tidak ada siswa yang merasa terpinggirkan karena identitas mereka. Yang kedua, kisah para rasul 17 tentang Lontoleo, dialog iman dan budaya. Ketika Paulus berkhotbah di Areopagus atau kisah para rasul bab 17, ia tidak datang untuk menghancurkan budaya Athena, melainkan menggunakannya sebagai jembatan untuk memperkenalkan Allah melalui mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menghargai ruang budaya setempat untuk menyampaikan kebenarannya. Pendekatan inklusif ini paralel dengan tradisi Lontoleok di Manggarai. Lontoleok atau duduk melingkar bukan sekedar cara duduk, melainkan simbol musyawarah, kesetaraan, dan persaudaraan yang mendalam. Dalam lingkaran tersebut, semua orang memiliki suara yang sama untuk memecahkan masalah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arnold Skanur, NPM 2410349 kelas 24K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat Paulus. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman dalam konteks kehidupan di Pulau Flores yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi. Universitas dituntut untuk menjadi ruang yang terbuka bagi semua mahasiswa tanpa membedakan asal-usul mereka. Prinsip tersebut sejalan dengan acara Santo Paulus dalam Galatia bab 3 ayat 28 yang berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tidakkah ada kelompok yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya?
Oleh karena itu, Universitas Paulus menerapkan nilai kesetaraan dan penerimaan dalam seluruh aspek kehidupan kampus agar setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Peristiwa Santo Paulus di Areopagus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 22 sampai 34 menunjukkan bagaimana Paulus mewartakan Injil melalui dialog dengan budaya setempat. Ketika berada di Athena, Paulus tidak langsung menolak kepercayaan dan tradisi masyarakat Yunani. Sebaliknya, ia terlebih dahulu memahami budaya mereka, menemukan nilai-nilai yang baik di dalamnya, lalu menggunakan nilai tersebut sebagai titik awal untuk memperkenalkan Allah yang benar. Pendekatan Paulus ini dapat dijadikan model dialog antara iman Kristiani dan budaya Manggarai. Salah satu nilai budaya Manggarai yang memiliki sesuai dengan pendekatan Paulus adalah yaitu kebudayaan Lontoleo, yaitu terdiri masyarakat yang mengutamakan keberagaman, persatuan dan pencarian solusi secara kolektif. Lontoleo merupakan tradisi musyawarah masyarakat Manggarai yang dilakukan untuk membahas berbagai persoalan bersama. Dalam Lontoleo, setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Nilai utama dalam Lontoleo yaitu kebersamaan, persaudaraan, musyawarah, saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan pencairan solusi secara kolektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veltrina Veda Intan dengan NPM 24103501 kelas 2024K. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi berkaitan dengan yang pertama itu surat sebagai sarana pedagogis, gaya pendampingan Santo Paulus dan inspirasinya bagi calon guru di Unika Ruteng. Jadi melalui pembelajaran tentang spiritualitas Santo Paulus, saya memahami bahwa seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mendampingi peserta didik dengan kasih, perhatian, tanggung jawab. Cara Santo Paulus mendampingi jemaat melalui surat-suratnya menunjukkan bahwa pendidikan yang baik itu memerlukan nasihat yang membangun, koreksi yang penuh kasih, semangat persaudaraan, dan dorong motivasi agar seseorang dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai calon guru di Unika Ruteng, saya merasa tertantang untuk meneladani sikap Santo Paulus dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru hendaknya mampu menjadi pembimbing yang dekat dengan peserta didik, memahami kebutuhan mereka, serta membantu mereka mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi. Koreksi yang diberikan kepada siswa juga harus dilakukan dengan bijaksana dan bertujuan untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan mereka. Jadi selain itu, pesan Santo Paulus dalam Galatia bab 3 ayat 28 mengajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dalam dunia pendidikan. Jadi setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa memandang suku, agama, budaya, jenis kelamin maupun kondisi sosial ekonomi. Sebagai calon pendidik, saya perlu memiliki sikap terbuka terhadap keragaman dan menghargai setiap individu sebagai pribadi yang unik dan berharga. Refleksi ini menyadarkan saya bahwa menjadi seorang guru bukan sekedar profesi, tetapi juga panggilan untuk melayani sesama dengan meneladani Santo Paulus. Saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi, menginspirasi, dan membangun karakter peserta didik sehingga mereka mampu berkembang secara akademik, sosial, dan moral dalam semangat persaudaraan dan kasih. Baik, jadi yang kedua itu refleksi tentang paralel antara teologi Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 dan nilai kebersamaan Lontoleo dalam tradisi Manggarai. Setelah mempelajari kisah dari para rasul 17 dan nilai kebersamaan Lontoleo dalam budaya Manggarai,
saya menyadari bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Jadi dalam Kisah Para Rasul 17, Santo Paulus menunjukkan sikap terbuka dan dialogis ketika mewartakan Injil kepada masyarakat Athena. Ia tidak hanya langsung menolak budayanya setempat, tetapi berusaha memahami cara berpikir mereka dan menggunakan nilai-nilai yang sudah mereka kenal sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan tentang Allah. Sikap ini itu menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perbedaan serta pentingnya berdialog dalam membangun relasi dengan sesama. Baik, jadi nilai yang sama juga tampak dalam tradisi Lontoleok masyarakat Manggarai. Lontoleok itu merupakan wadah musyawarah yang mengutamakan kebersamaan, persaudaraan, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama demi kebaikan seluruh anggota komunitas. Dalam Lontoleok, setiap orang memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan dihargai sebagai bagian dari komunitas. Jadi melalui perbandingan ini saya belajar bahwa kehidupan yang baik tidak dibangun melalui sikap memaksa kehendak, melainkan melalui dialog, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat kebersamaan. Jadi sebagai calon guru saya dipanggil untuk meladani Santo Paulus yang mampu berdialog dengan berbagai kelompok serta menerapkan nilai Lontoleok dalam dunia pendidikan. Saya perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka, juga menghargai pendapat siswa dan mendorong kerjasama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran. Jadi, refleksi ini semakin menyadarkan saya bahwa nilai-nilai budaya lokal dan ajaran imam dapat saling memperkaya. Teologi Paulus dan tradisi Lontoleok sama-sama mengajarkan pentingnya membangun persaudaraan, menghargai martabat setiap orang, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dengan menghayati nilai-nilai tersebut, saya berharap semua menjadi pribadi dan calon pendidik yang mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, dialogis, dan penuh semangat kebersamaan. Baik Pater dan teman-teman, itu saja refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Angela Susan dengan NPM 24103502 dari kelas 2024K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai spiritual Santo Paulus. Jadi, spiritual Santo Paulus menjadi teladan bagi calon guru karena beliau tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga membimbing, menasihati, mengoreksi kesalahan, serta memberi semangat kepada umat melalui surat-suratnya. Sebagai calon guru, kita perlu meneladani sikap tersebut dengan mendampingi peserta didik secara sadar dan penuh kasih. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa berkembang dengan karakter, moral, dan kemampuan sosial. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru hendaknya memberikan koreksi yang membangun, bukan menghukum secara berlebihan. Selain itu, guru juga perlu memberikan motivasi agar siswa percaya diri dan terus berusaha mencapai prestasi yang lebih baik. Berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28, Santo Paulus dalam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama tanpa membedakan suku, budaya, agama, maupun status sosial ekonomi. Dalam konteks Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, nilai ini dapat diwujudkan melalui penerimaan mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang budaya di luar Flores. Setiap mahasiswa diberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berorganisasi, dan mengembangkan potensinya. Sebagai calon guru, kita perlu menanamkan sikap menghargai perbedaan antara peserta didik sehingga tercipta lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan penuh toleransi. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yunita Sum dengan NPM 24103495. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar.
Kali ini Pak, saya akan membuat video tentang merefleksi diri. Setelah saya mempelajari materi spiritualitas ini Pak, saya menyadari bahwa ajaran Santo Paulus ini Pak sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, dan apalagi kami ini Pak sebagai calon pendidik. Dalam Galatia bab 3 ayat 8, Santo Paulus menegaskan bahwa semua manusia ini memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan tanpa memandang suku, budaya maupun juga status sosial. Pesan ini Pak mengajak saya untuk belajar menerima dan menghargai setiap orang apa adanya. Selain itu Pak, kisah Santo Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 mengajarkan pentingnya dialog dan juga penghargaan terhadap budaya. Paulus tidak memaksa pandangan, tetapi terlebih dahulu dia akan memahami budaya masyarakat Athea sebelum mewartakan Injil. Sikap ini Pak menginspirasi saya untuk lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, mendengarkan orang lain dengan penuh hormat, serta mencari titik temu setiap perbedaan. Sebagai mahasiswa PGSD Pak, saya juga menyadarkan bahwa saya nanti sebagai guru, saya tidak hanya bertugas sebagai untuk mengajar pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik. Saya harus menjadi teladan dalam menghargai keberagamaan, dan juga saya harus menjadi teladan dan menghargai pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Setiap anak Pak memiliki keunikan dan potensi yang perlu dihargai tanpa diskriminasi. Jadi Pak, sekian video pembuatan tentang refleksi dari saya. Terima kasih Pak.